that kill. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi di channel Ini Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah dirilis pada tahun 2024. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe sangatlah berarti bagi saya untuk terus semangat untuk upload video baru selanjutnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sudah terluka cukup parah. Perempuan itu sangat ketakutan, bahkan saking takutnya ia sampai ngompol di celana. Is anyone there? Di saat perempuan itu ingin menelpon seseorang untuk meminta bantuan, tiba-tiba datang sesosok misterius yang langsung menghabisi wanita tersebut. Please stop. Please stop this. Setelah itu, scene pun berpindah ke 4 orang remaja yang bernama Andrea, Vicky, Raul, dan juga Rebecca. Mereka berempat ini ingin pergi liburan ke sebuah villa di suatu tempat terpencil. Sesampainya di sana, mereka pun melihat penjaga villa yang bernama Jacob telah menunggu kedatangan mereka sambil memegangi sebuah senapan. Melihat hal itu membuat mereka menjadi sedikit takut karena mereka menganggap Jacob ini adalah seorang psikopat. Tapi Vicky meyakinkan mereka kalau mungkin saja kalau Jacob memegang sebuah senapan hanya untuk berjaga-jaga kalau ada penjahat. I know that he's strange, but he's completely harmless. Lalu Andrea pun turun dan menanyakan kenapa Jacob memegang sebuah senapan. Jacob pun menjelaskan kalau di sekitar ini terdapat hewan liar dan oleh karena itu ia memegang sebuah senapan untuk berjaga-jaga. There are dangerous animals. Mendengar hal itu, mereka pun langsung turun dari mobil dan bersiap mengemasi semua barang mereka. Di sini dijelaskan kalau Raul hanya bertugas mengantar mereka bertiga untuk pergi liburan. Dan mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan HP demi liburan mereka bisa berjalan dengan lancar. No phones. Let them be alone for a minute. Only Andrea, I will kill you. Good then, it's the right time for me. Setelah mengantar mereka bertiga, Raul pun pergi dari sana. Kemudian di saat Andrea dan Rebecca bersantai di ayunan, Andrea tidak sengaja meninggalkan walkie-talkie-nya di ayunan tersebut. Ya, sama kita ketahui bahwa mereka dilarang menggunakan HP, jadi walkie-talkie itulah satu-satunya alat komunikasi untuk meminta bantuan kepada Jacob jika terjadi sesuatu. Lalu ketika Rebecca selesai mandi, dia merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Namun Vicky datang dan meyakinkan Rebecca mungkin itu hanyalah Jacob mengintip demi kepuasan dirinya. Dan ternyata benar saja ada seseorang dari kejauhan yang mengambil foto mereka. Ya, orang itu adalah Jacob. Tapi entah apa tujuan Jacob mengambil foto mereka dan nanti di akhir film kita akan mengetahuinya. Malam harinya mereka bertiga pun berbincang-bincang sambil meneguk minuman keras. Di sini terungkaplah kalau ternyata Rebecca dan Raul sedang membuat sebuah film yang terinspirasi dari legenda masyarakat.
yaitu legenda tentang seorang pembunuh bertopeng yang disebut sebagai Equinox Killer. Diceritakan dahulu terdapat seorang anak lelaki yang sering mendapatkan siksaan dari ibunya. Karena anak itu yang tidak kuat lagi mendapatkan siksaan dari ibunya, ia pun pergi ke seorang peramal untuk meminta bantuan. Anak itu meminta ke peramal tersebut untuk menyiksa ibunya sampai gila. Si peramal pun setuju dan lalu ia pergi ke reruntuhan kuno guna melakukan sebuah ritual. Tapi tanpa ia sadari, si peramal malah membangkitkan iblis yang sangat kuat. Dan untuk mengurung iblis itu kembali, si anak haruslah memberikan tumbal ke iblis itu dalam 2 tahun sekali. Karena iblis itu yang sangat kuat, ia pun membunuh peramal tersebut. Dan di saat itulah legenda psikopat Equinox mencari tumbal untuk si iblis tersebar ke seluruh masyarakat. Namun Andrea tidaklah percaya dengan legenda tersebut dan menganggap itu hanyalah cerita khayalan dan juga kebohongan. Di sana Rebecca mengatakan kalau villa tempat mereka liburan sekarang dekat dengan lokasi psikopat Equinox itu berada. Dan lagi pula malam ini adalah malam psikopat Equinox untuk mencari korban selanjutnya. Tapi tetap saja Andrea tidak takut dengan cerita dari Rebecca tersebut. Anyway, this story doesn't convince me. What do you mean? You still can't scare me anyway. Di saat sedang asik bercerita, mereka bertiga pun mendengar suara ketukan dari luar. Ketika Andrea berdiri dan melihat keluar, ia melihat seorang pria bertopeng sedang melihat ke arah mereka. Tapi lagi-lagi Andrea tidak percaya dan menganggap kedua sahabatnya itu menyewa seseorang aktor untuk menakuti dirinya. Namun ketika pria bertopeng itu menunjukkan senjatanya, membuat Andrea menjadi sedikit takut. Andrea pun mendekat dan melihat lebih jelas lagi. Beruntung di jendela itu terdapat jeruji besi yang membuat menghalang pria itu masuk ke dalam rumah. Tapi Andrea melihat kalau jeruji itu bisa saja dibongkar oleh pria dari luar jika dia mau. Jika itu terjadi, mau nggak mau mereka haruslah melawan pria bertopeng tersebut. So then what do we do? Kemudian dengan cepat Andrea menutup pintu karena pria itu mencoba menerobos masuk ke dalam. Vicky pun mengatakan mungkin saja pria itu adalah psikopat Equinox yang sedang mencari korban. Tidak peduli itu adalah psikopat Equinox atau tidak, Andrea mengatakan mereka harus tetap melawan pria bertopeng tersebut. Kemudian Andrea meminta mereka untuk mencari senjata untuk berjaga-jaga kalau pria itu berhasil masuk ke dalam rumah. Lalu Vicky dan Rebecca pun mengajak Andrea untuk segera kabur dari rumah ini dan mencari bala bantuan. Namun sebelum itu Andrea menyarankan mereka untuk menggunakan sepatu karena jika tidak bisa saja di saat berlari mereka menginjak benda tajam. Dan hal itu akan membuat luka di kaki mereka dan membuat pergerakan mereka menjadi melambat. Di saat Andrea sedang memakai sepatu di dalam kamarnya, tiba-tiba ia melihat pria itu lewat di balik jendela. Untuk berjaga-jaga, Andrea pun mengambil pisau di dalam tasnya. Kemudian Rebecca pun menanyakan kepada Andrea di mana walkie-talkie yang diberikan oleh Jacob. Andrea pun teringat kalau ia tidak sengaja meninggalkannya di ayunan. Dan Andrea pun berniat untuk keluar dan mengambilnya. Rebecca pun mencegah tindakan Andrea tersebut karena terlalu berbahaya untuk keluar. Tapi Andrea mengatakan kalau jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa dengan cepat jika mau mengambilnya kembali. Rebecca pun mengatakan kalau biarlah dirinya saja keluar guna mengambil walkie-talkie itu kembali. Lalu Rebecca pun bersiap-siap dan langsung berlari sekuat tenaga mengambil walkie-talkie itu kembali. I've removed the bars. What is she waiting for now? Dan pada akhirnya Rebecca pun berhasil mengambil walkie-talkie itu. Karena tidak mendapatkan sinyal, Andrea pun keluar ke teras dan langsung menghubungi Jacob. Di sana Andrea melaporkan ke Jacob kalau terdapat seseorang pria bertopeng yang meneror mereka bertiga. Mendapatkan laporan itu, Jacob pun mengambil senjatanya dan bersiap-siap pergi ke sana. Andrea pun masuk kembali ke dalam dan mencari Rebecca dan juga Vicky. Tapi mereka berdua telah menghilang secara misterius. Di saat sedang mencari kedua sahabatnya itu, Andrea melihat pintu yang sudah terbuka.
Lalu tiba-tiba dari belakang, beruntungnya Andrea berhasil menusuk leher pria bertopeng itu dengan menggunakan pisau yang membuat pria itu langsung meninggal dunia di tempat. Setelah pria itu tewas, Andrea melihat senjata yang digunakan pria itu adalah senjata mainan. Kemudian tiba-tiba saja Raul, Rebecca, dan juga Vicky datang dan ternyata itu hanyalah sebuah prank yang dibuat oleh mereka bertiga. Oh shit. Vicky, no one wants to go to jail. Di sana Raul menjelaskan kalau pria itu adalah seorang aktor yang disewa untuk mengerjai Andrea. Melihat pria itu yang sudah tewas, Vicky pun menjadi takut karena ia yang tidak mau masuk penjara. Lalu ia pun mempunyai ide untuk menyingkirkan mayat pria itu dan menguburnya di dekat daerah ini. Beruntungnya juga Raul mengatakan kalau pria itu juga tidak mempunyai keluarga. Andrea pun menanyakan untuk apa mereka melakukan ini semua. Raul pun menjelaskan kalau ia menyewa seorang aktor guna menakut-nakutinya. Ya, sama kita ketahui kalau Andrea adalah orang yang tidak percaya dengan legenda psikopat Ikuwenok. Jadi mereka berniat untuk menakuti Andrea dan menyewa seorang aktor yang menyamar menjadi psikopat Ikuwenok. Karena Vicky panik, ia malah menyalahkan ini semua kepada Raul. Dan Raul yang gak terima malah balik menyalahkan Vicky karena semua ini adalah ide dari Vicky. Di saat perdebatan itu terjadi, tiba-tiba saja Andrea terkena headshot di kepalanya. Ternyata yang menembak Andrea adalah Jacob. Karena ketakutan, Vicky pun langsung berlari keluar. Melihat hal itu, Jacob terus menembaki Vicky, namun beruntungnya tembakannya meleset. Di tempat lain, Raul yang menangisi kematian Andrea, tiba-tiba psikopat Ikuwenok yang asli datang ke tempat mereka. Rebecca pun menyerang psikopat Ikuwenok itu dan lalu mengajak Raul pergi dari sana. Baru saja ingin mencari jalan keluar, psikopat itu datang lagi dan menyerang Rebecca. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Go! Run away! Di saat Raul melempar psikopat itu dengan menggunakan batu dan mengenai topengnya, psikopat itu sangatlah marah kepada Raul. Ketika Raul menghindar serangan dari psikopat itu, ia tidak sengaja menginjak jebakan beruang. Karena tidak bisa kemana-mana lagi, psikopat itu pun pergi mengambil mayat dari Andrea dan juga aktor yang disewa oleh Raul. Sementara itu Rebecca yang lagi kabur, ia dihampiri oleh seorang anak kecil yang kita sebut saja sebagai Asep. Asep pun mengajak Rebecca ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Rebecca melihat mobilnya telah dibawa ke tempat itu. Kemudian Asep mengatakan kalau ia punya telepon yang bisa Rebecca gunakan. Ketika Rebecca mengeceknya, ternyata telepon itu tidaklah berfungsi. Kemudian tiba-tiba saja Asep menyerang Rebecca dengan cara menusuk tangan Rebecca dengan menggunakan suntikan. Karena hal itu Rebecca tidak sengaja menyerang Asep yang membuat Asep tewas di tempat. Di saat bersamaan Jacob pun datang ke sana dan mengatakan kalau Asep itu adalah anaknya. Disinilah Jacob menjelaskan kalau sebenarnya psikopat Ikuwenok itu tidaklah jahat. Dia memikul beban yang sangat berat untuk menyelamatkan umat manusia dari kebangkitan iblis jahat. Oleh karena itulah ia mencari tumbal agar iblis itu tidak kembali muncul ke dunia ini. Namun Rebecca tidaklah mau menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan oleh psikopat Ikuwenok di masa lalu. Di saat mendapatkan kesempatan, Rebecca langsung memukul wajah Jacob dengan menggunakan telepon sampai Jacob harus tewas di tempat. Di tempat lain, Vicky kembali ke dekat villa dan mencari perban untuk mengobati lukanya. Di dalam sana, Vicky melihat foto dirinya dan teman-temannya dan juga foto korban yang telah menjadi korban dari Jacob dan psikopat Ikuwenok.
Di saat sedang melihat-lihat, psikopat itu datang dan langsung menyerang Vicky. Vicky sempat melawan dengan cara menembak wajah psikopat itu dengan tembakan paku. Tapi namanya juga psikopat ya kan, tentu saja ia sangatlah kuat. Lalu ia langsung memukul Vicky sampai Vicky harus tewas di tempat. Kemudian Rebecca yang kembali melihat Raul yang sedang kesakitan. Rebecca berniat menolong Raul dengan cara membuka jebakan beruang tersebut. Don't do it. Namun karena jebakan itu sangatlah kuat, Rebecca tidaklah kuat untuk membukanya. Raul pun menyarankan Rebecca untuk segera pergi meninggalkannya sendirian di sini. Tapi Rebecca tidaklah tega dan tidak mau meninggalkan Raul sendirian. Kemudian Raul meminta Rebecca untuk mencari Vicky di belakang gudang. Rebecca pun langsung pergi ke belakang gudang, namun sesampainya dia di sana, ia melihat Rebecca yang sudah koit. Ketika Rebecca kembali ke tempat Raul, ia melihat Raul yang sedang dihabisi oleh psikopat Equinox. Melihat hal itu, Rebecca pun langsung bergegas kabur dari sana. Lalu psikopat itu mengambil senapan dan langsung menembak Rebecca yang membuat Rebecca jatuh tersungkur. Tak lama kemudian Rebecca kembali tersadar dan mendapati dirinya sudah terbungkus dengan kantong plastik. Ternyata tembakan tadi hanya menyerempet Rebecca, oleh karena itu Rebecca masihlah hidup. Lalu Rebecca pun merobek kantung plastik itu dan pergi mengendap-endap ke dekat psikopat itu. Terlihat di sana psikopat itu sedang mempersiapkan ritual memberikan persembahan ke iblis tersebut. Melihat hal itu, Rebecca langsung menyerang psikopat tersebut. Lalu terjadilah pertarungan babak final antara Rebecca dengan psikopat Equinox. Singkat cerita saja, dengan bersusah payah, akhirnya Rebecca pun berhasil mengalahkan psikopat Equinox. Dan Rebecca menjadi orang satu-satunya yang selamat atas kejadian mengerikan pada malam itu. Di scene akhir, memperlihatkan Rebecca yang sedang memandangi foto sahabat-sahabatnya. Rebecca sangat bersedih atas kehilangan mereka bertiga. Kemudian film pun selesai dengan memperlihatkan Rebecca yang pergi meninggalkan villa tersebut. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film pada video kali ini. Jika kalian suka dengan alur cerita film kali ini, jangan lupa meninggalkan jejak kalian dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini. Oke, jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video berikutnya.